Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, kesempatan dapat hadir menjadi mulia muslimin dalam rangka melaksanakan subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada baginda Muhammad SAW dengan mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang dirahmati Allah, yang telah dikawal kita rezeki pada beliau bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Muslimin selalu kami hormati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang terus Allah berikan kepada kita. Dan memang karakter seorang umatnya Nabi Muhammad itu adalah hamadun, adalah orang-orang yang sering bersyukur. Jadi salah satu cirinya umatnya Nabi Muhammad adalah sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun tidur tadi, kita bersyukur, alhamdulillah. Kita habis makan, kita bersyukur. Segala hal kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hal itulah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita memberikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Nabi Muhammad, dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam kita terus memberikan kita kedekatan dengan beliau dan bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi yang mulia ini, di tempat yang berkah ini, kembali kita lanjutkan kitab yang kita baca, yaitu kitab Khosais al-Ummah al-Muhammadiyah, kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karangan ulama besar Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, yang mana kita doakan agar Allah memberikan balasan yang terbaik kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas hal yang pertama yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, yang merupakan rahmat yang luar biasa, kekhususan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, adalah Allah mengangkat beban yang sangat berat dari syariat umatnya Nabi Muhammad, yang mana beban itu dulunya diberikan kepada umat-umat terdahulu. Contoh yang diberikan sangat banyak, salah satunya seperti membersihkan pakaian yang najis hanya cukup dicuci dengan air, berbeda dengan umat terdahulu. Contohnya Bani Israel, mereka harus memotong bagian yang kena najis, dipotong, tak bisa dicuci pakai air. Banyak hal yang dimudahkan bagi umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberlakukan kepada umat-umat terdahulu. Maka insya Allah kita lanjutkan
keistimewaan berikutnya, kekhususan berikutnya yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ikramu birrahmatil khassah, yang mana Allah memuliakan umatnya Nabi Muhammad dengan memberikan rahmat yang khusus. Jadi keistimewaan berikutnya adalah rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah akan berikan nantinya di hari akhirat nanti. Apa rahmat yang khusus yang dimaksud di sini adalah bahwasanya umatnya Nabi Muhammad meskipun pendosa, meskipun banyak dosanya, selama dia mengakhiri hidupnya dengan status umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ujungnya nanti tetap akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini nanti dijelaskan ayat yang menjadi nas atau dalil tentang umatnya Nabi Muhammad yang mana mereka semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Waqad wasafa al-Qur'an al-Karim hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah bi annahu ja'ala as-sabiqa minhum sabiqan wal muqtasida lahiqan wal zalima li nafsi maghfuran lah. Jadi di sini Sayyid Muhammad bin Alawi menjelaskan ayat dalam surat Fatir, yang mana nantinya ayat ini akan menjelaskan 3 golongan umatnya Nabi Muhammad. Jadi nantinya di hari kiamat nanti umatnya Nabi Muhammad itu akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama namanya sabiq, golongan kedua namanya muqtasid, dan yang ketiga golongan yang bernama zalimun li nafsihi. Ayatnya adalah qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan kitab ini, maksudnya adalah Al-Quran. Kami wariskan Al-Quran yang mulia ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, dan di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang bersegera cepat melakukan kebaikan-kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, yang mana demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, yang mana mereka semua 3 golongan ini, jannatu 'adnin yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam surga Adan, yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a, yang mana nantinya ketika mereka masuk ke dalam jannah atau surga Adan, mereka akan dihiasi dengan perhiasan emas dan berlian. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka nantinya akan dipakaikan pakaian dari sutra. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur, yang mana mereka di antara mereka nantinya akan mengatakan alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah yang telah menghilangkan dari kami segala bentuk kesedihan dan kesusahan, dan sungguh Tuhan kami adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub, yang mana yang telah menempatkan kami di surganya Allah selamanya karena fadilah, karena karunia atau karena rahmatnya. La yamassuna fiha nasabun, kami di dalam surga tidak akan mengalami kesusahan dan tidak akan mengalami keletihan. Fatir, surat Fatir ayat 32 sampai 35. Jadi di 3 ayat ini Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan ayat ini menjelaskan umatnya Nabi Muhammad itu terbagi menjadi tiga golongan.
Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi di antara kita ada umatnya Nabi Muhammad yang suka menzalimi dirinya sendiri. Apa maksud menzalimi dirinya sendiri? Huwal mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat, yaitu mereka orang-orang yang hanya melakukan sebagian kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang yang menzalimi dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang melakukan kewajiban hanya sedikit kalau dibandingkan dengan yang dia lakukan dari yang haram-haram. Jadi orang yang zalim kepada dirinya sendiri adalah lebih sering melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka ini al-zalimun li nafsi adalah orang yang suka mencampur perbuatan baik dan perbuatan buruk. Misalkan orang hari ini dia taat, hari ini dia rajin ke masjid, besoknya dia seharian bermaksiat, besoknya dia rajin lagi ke masjid, besoknya dia balik lagi maksiat 1 hari penuh. Begitulah terjadi dalam kehidupannya. Jadi hari ini taat, besok maksiat, hari ini taat, besok maksiat. Jadi orang-orang seperti ini disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi mereka disebutkan sebagai golongan pertama yang mana meskipun nantinya mereka lebih banyak dosanya, maka ujung-ujungnya nanti mereka tetap akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minhum muqtasid. Golongan yang kedua adalah muqtasid, orang-orang yang pertengahan. Orang-orang pertengahan ini adalah al-muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat, yaitu orang-orang yang melakukan segala kewajiban yang Allah wajibkan dan menjauhi segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tapi seringkali tidak mengamalkan hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi. Bahkan lebih sering melakukan hal-hal yang makruh. Jadi muqtasid ini adalah tingkat pertengahan. Kewajiban dilakukan, hal-hal yang haram ditinggalkan, tapi hal-hal yang sunnah banyak ditinggalkan. Misalkan hanya melaksanakan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat duha, meninggalkan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, tahajud, itu ditinggalkan, tidak sering dilakukan. Tapi hal-hal yang wajib pasti dilakukan dan hal-hal yang haram pasti ditinggalkan. Ini adalah tingkatan orang-orang yang muqtasid. Kemudian golongan yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Sabiq, orang yang berlomba-lomba, orang yang cepat-cepatan, orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Orang lain belum melakukan, dia semangat melakukannya. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Kewajiban dilakukan, hal-hal yang haram ditinggalkan, hal yang sunnah-sunnah semuanya berusaha dilakukan, dan hal-hal yang makruh ditinggalkan, bahkan hal-hal yang mubah sekalipun ada yang ditinggalkan. Di saking tingginya makom orang-orang sabiqun bil khairat ini, orang-orang wali, para nabi, orang-orang soleh, mereka bukan hanya melakukan kewajiban, bukan hanya melakukan hal yang sunnah, namun mereka akan memilih dari hal yang mubah, dari hal-hal yang diperbolehkan dari agama ini, mana yang dia akan lakukan, mana yang akan dia tinggalkan. Misalkan kita ke kondangan, biasanya disediakan banyak lauk. Biasanya kalau di kondangan itu boleh kita ngambil 2 lauknya. Hukumnya boleh. Misalkan ada ayam, kita ambil 2 ayamnya, mubah atau haram? Mubah, karena itu sudah diberikan oleh tuan rumah, sehingga kita boleh ngambil 2 ayamnya. Tapi orang-orang yang sabiqun bil khairat, mereka memikirkan orang-orang yang nantinya akan makan.
Nanti kalau aku ambil 2, jangan-jangan ada yang nggak kebagian. Sehingga yang tadinya mubah boleh bagi seorang muslim melakukan ngambil ayam 2, tapi karena dia sangat hati-hati, khawatir kalau nantinya akan merugikan orang lain, sehingga dia tinggalkan hal yang mubah ini. Itulah tingkatan orang-orang yang sabiqun bil khairat. Nah, di sini penafsirannya adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, sahabat yang sangat terkenal ahli tafsir. Sahabat Nabi yang terkenal ahli tafsir itu Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat yang langsung didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, perbaguslah ilmu agamanya. Pahamilah dirinya ilmu agamanya, wa alim ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Sehingga nantinya Abdullah bin Abbas ini gedenya menjadi ahli tafsir yang luar biasa. Abdullah bin Abbas mengatakan, golongan sabiqun bil khairat, golongan sabiqun bil khair, orang yang bersegera, orang yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan ini, yang tingkatan paling pertama, mereka akan yadkhulul jannah bighairi hisab. Tingkatan yang pertama ini, sabiqun bil khairat ini akan masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab, tanpa dihisab sedikit pun. Bangun dari alam kuburnya langsung diantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nantinya ada di antara umatnya Nabi Muhammad, dan ini pasti akan terjadi, ada di antara umatnya Nabi Muhammad yang tak mengalami beratnya hari hisab, tak dihitung lagi amal perbuatannya, langsung masuk ke dalam surganya Allah. Itu di tingkatan sabiqun bil khairat. Kemudian wal muqtasidu yadkhulul jannah bi rahmatillah. Adapun orang yang muktasid, orang yang pertengahan, orang yang melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, tapi tidak banyak melakukan hal-hal yang disunnahkan, artinya sedang pertengahan, maka apa yang dia dapatkan? Yadkhulul jannah bi rahmatillah. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah karena rahmat Allah, dan hisabnya akan sangat ringan, hisaban yasira. Orang yang muktasid tingkatan yang kedua, nantinya dia akan dihisab dengan sangat cepat, dengan sangat mudah, tidak mengalami kesusahan ketika di hari hisab. Kemudian al-zalimu li nafsi, al-zalimu nafsi yadkhulul jannah bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang suka menzalimi dirinya sendiri dengan banyaknya dosa yang tak sebanding dengan amal ibadahnya, maka dia akan tetap masuk surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam penafsiran Imam Ahmad, kalau tadi Abdullah bin Abbas, sekarang Imam Ahmad mengatakan kalau sabiqun bil khairat itu, tingkatan yang pertama itu, mereka akan masuk ke dalam surga bil ghairi hisab, tanpa dihisab, dan orang-orang yang pertengahan atau muktasid, mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Adapun tingkatan yang terakhir, alladzina zalamu anfusahum, yang menzalimi diri mereka sendiri, faulaika alladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar, fi tulil mahsyar. Orang-orang yang di tingkatan yang ketiga, zalimun li nafsi, mereka akan ditahan di padang mahsyar. Artinya ketika di padang mahsyar menunggu antrian untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada di tingkatan ketiga ini, mereka akan tetap mengalami kesusahan di padang mahsyar. Yang mana kita tahu di padang mahsyar nanti tak terbayang betapa susahnya, betapa mencekamnya, betapa seramnya nanti di padang mahsyar. Yang mana kata Nabi, matahari hanya satu mil, 1 mil tak lebih dari 2 kilo. Yang mana saking panasnya mereka akan berenang dengan hasil keringat mereka. Bahkan dikatakan dalam riwayat ada yang terbakar kulitnya, sampai sudah terbakar balik lagi kulitnya. Itu terjadi ketika di padang mahsyar. Mereka orang-orang yang zalimun li nafsi, mereka yang senantiasa melakukan kemaksiatan tapi juga melakukan kebaikan, amal kewajiban, mereka akan tertahan di padang mahsyar, mereka akan dihisab, dan
tetap nantinya ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya ketika orang yang di tingkatan ketiga ini, ketika mereka sudah mengalami kesusahan di padang mahsyar, sudah dihisab dengan sangat susah, dengan keadaan yang sangat menyeramkan, yang penuh kesedihan, maka ketika mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka mereka akan mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Jadi ayat yang mengatakan waqalu alhamdulillah, dan mereka mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan kami, itu adalah perkataan orang-orang yang berada di tingkatan yang ketiga ini, yang zalimun li nafsi. Jadi yang mengatakan ini, perkataan alhamdulillah ini, ya Allah segala puji bagimu yang telah memasukkan kami ke dalam surgamu setelah kami mengalami kesedihan yang luar biasa. Itu adalah perkataan orang-orang yang golongan zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, yang mana nantinya akan tertahan di padang mahsyar, dihisab dengan sangat keadaan yang sangat susah, sampai pada akhirnya Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah, dan mereka akan sangat bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala bentuk kesedihan kami. Jadi itu adalah perkataan orang-orang yang zalimun li nafsi. Adapun orang-orang yang tingkatan pertama, yang kedua, yaitu sabiqun bil khairat dan muqtasid, bukan mereka yang mengatakan hal ini, karena mereka yang pertama masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab, dan orang yang muqtasid masuk surga dengan hisab yang sangat ringan. Sehingga di sini penafsirannya adalah orang yang mengatakan alhamdulillah ini di ayat 34 ini adalah orang-orang yang golongan zalimun li nafsi. Intinya, tiga golongan umatnya Nabi Muhammad SAW ini semuanya mendapatkan rahmatnya Allah meskipun dengan kadar yang berbeda-beda. Kalau tingkatan yang pertama mendapatkan rahmat yang luar biasa sampai-sampai mereka masuk surga tanpa dihisab. Golongan yang kedua, Allah berikan rahmat yang sesuai dengan kadar mereka sehingga mereka mendapati hisab yang sangat ringan. Dan bahkan golongan yang ketiga, mereka diberikan rahmat Allah meskipun mereka mengalami kesusahan di padang mahsyar, tetap Allah berikan rahmat kepada mereka, dan Nabi memberikan syafaat kepada mereka, sehingga mereka golongan yang ketiga ini selama dia umatnya Nabi Muhammad SAW, dia tetap akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya ayat ini adalah sebuah ayat untuk berkaca, untuk bagaimana kita berkaca, sudah di manakah tingkatan kita? Apakah sudah di level yang paling tinggi sabiqun bil khairat, ataukah masih di pertengahan muqtasid, ataukah saat ini kita masih berada di zalimun li nafsi? Maka meskipun hari ini kita masih berada di tingkatan yang paling terakhir, yang masih sering mencampurkan perbuatan baik dan perbuatan buruk, perbuatan wajib dan perbuatan haram, maka hendaknya kita berusaha punya niat untuk naik kelas. Jangan sampai kita apalah, meskipun nantinya aku zalimul li nafsi, termasuk zalimul li nafsi, toh nantinya aku akan masuk surga. Nah, itu yang tak boleh. Kita harus punya harapan agar nantinya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi, sehingga nantinya rahmatnya Allah berikan juga akan lebih banyak. Dari ayat ini juga menjelaskan bahwasanya surganya Allah itu adalah pemberian yang Allah berikan karena rahmat Allah. Jadi surga itu tidak merupakan balasan dari amal. Amal perbuatan manusia itu tidak bisa membayar surga. Amal kita ini di dunia tidak bisa membayar surga, karena surga itu begitu tinggi nikmat surga itu,
begitu luar biasa surga itu, sehingga amal kita yang penuh cacat ini tidak akan mungkin bisa membeli surga, tidak mungkin bisa menggantikan amal kita ini digantikan dengan surga. Makanya kata Nabi, la yudkhilu ahadan amalahu jannah. Tidak ada amalan seseorang yang membuatnya masuk ke dalam surga, dan tidak ada amalan seseorang yang membuatnya terhindar dari neraka. Bahkan kata sahabat, apakah termasuk engkau wahai Muhammad? Termasuk aku. Karena yang masuk surganya Allah itu adalah satu-satunya yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, yang masuk surga itu adalah masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang harus diperhatikan adalah kalau dikatakan surga itu karena rahmat Allah, untuk apa kita beramal? Maka jangan sampai kita mengatakan toh nantinya kita masuk surga karena rahmat Allah. Untuk apa kita beramal? Amal biasa sajalah, nanti kan dapat rahmat Allah. Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Maka pemahaman ini yang salah. Karena tetap kita wajib beramal soleh, kita wajib mentaati perintah Allah. Karena ukuran pertimbangan Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya itu, Allah melihat pertimbangannya dengan melihat amal kebaikan. Kalau amalnya baik, amalnya mampu mengetuk rahmatnya Allah, maka rahmat Allah akan diberikan kepada orang tersebut, dan dengan rahmat Allah inilah Allah memasukkannya ke dalam surga. Itu banyak di kitab-kitab tasawuf menyebutkan kisah seorang hamba abid, hamba yang sering beribadah selama 80 tahun, hampir seluruh umurnya dia pakai untuk ibadah. Kemudian ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mau masuk ke dalam surganya Allah, Allah akan bertanya kepadanya, kenapa engkau masuk ke dalam surga? Kenapa aku masukkan ke dalam surga? Kemudian hamba itu menjawab, karena di dunia aku beribadah terus kepadamu ya Allah. Aku tak pernah tinggal sholat, aku tak pernah tinggal puasa, aku tak pernah melakukan hal-hal yang haram. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, baik, silakan masuk surga, tapi nikmati surga hanya 80 tahun saja. Kemudian hamba itu akan mengatakan, ya Allah, bukankah engkau katakan surga itu selamanya? Khalidina fiha, bukankah kita kekal di dalam surga? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab, iya, surga itu akan kekal. Orang akan masuk ke dalam surga abadi selamanya karena rahmatku, bukan karena amal seorang hamba. Sebab kalau amal seorang hamba itu yang menentukan dia masuk ke dalam surga, maka berapakah banyaknya amal kita di dunia ini? Tentu tak sebanding dengan nikmat surga yang selamanya. Makanya di situ diceritakan, kalau kau beribadah 80 tahun, kau pakai umurmu 80 tahun untuk ibadah, maka masuk surga 80 tahun saja. Tapi kalau kau masuk surga karena rahmatku, maka kau nikmati surga selamanya. Maka di sini pelajaran bahwasanya yang membuat seseorang kekal abadi di dalam surga itu hanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berharap amal kita tak bisa membeli surga, itu semua karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah akan Allah berikan kepada kita kalau kita beramal. Bagaimana mungkin kita tak mau mendapatkan rahmat Allah kalau kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka cara untuk mendapatkan rahmat Allah adalah memperbanyak amal kebaikan, karena kita tak tahu amal yang mana yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Amal yang mana yang akan membuat kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sembunyikan. Kita tak tahu amal yang mana yang Allah ridhoi, yang mana yang Allah akan rahmati. Maka di situ Allah ingin kita memperbanyak berbuat amal-amal kebaikan, baik yang kecil sampai yang terbesar. Karena kita tidak pernah tahu amal kebaikan mana yang akan membawa kita mendapati rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya yang diceritakan oleh seorang yang bermimpi bertemu dengan Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali sudah meninggal, sudah wafat, kemudian dia bermimpi.
Yang mana di situ dia melihat Imam Ghazali menikmati kenikmatan di alam kuburnya. Kemudian ditanya, wahai Imam Ghazali, apa? Karena engkau menikmati kenikmatan yang luar biasa, wahai Imam Ghazali. Apakah karena engkau menulis banyak buku? Apakah engkau karena memperbanyak amal kebaikan ibadah sholat, wahai Imam Ghazali? Kemudian Imam Ghazali mengatakan, ternyata yang membuat aku mendapatkan kenikmatan di alam kuburku saat ini adalah karena pernah suatu hari ketika aku menulis bukuku, di situ ada lalat yang meminum tinta penaku. Yang mana aku tidak mengusirnya, aku biarkan lalat itu meminum air tinta penaku sampai habis, kemudian lalat itu pergi. Karena itu Allah terketuk rahmatnya Allah kepadaku, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepadaku karena aku memberikan kasih sayangku kepada seekor lalat. Juga ada cerita Nabi yang Nabi ceritakan, ada wanita yang bekerja prostitusi, berzina, masuk surga hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing. Jadi pelajarannya adalah kita tidak pernah tahu amal kebaikan mana yang akan mengetuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya semua umatnya Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan khusus yang berupa rahmat yang mana rahmatnya Allah di akhirat nanti hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau di dunia Allah berikan rahmatnya kepada setiap hambanya, Allah berikan kekayaan, Allah berikan makan, Allah berikan tempat tinggal kepada orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Tapi nantinya di hari kiamat nanti yang akan mendapatkan rahmat hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mati dalam status umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan status umatnya Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang akan dapat kesempatan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar kita termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana umatnya Nabi Muhammad itu adalah ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Mana saking dirahmati Allah sampai yang zalim sekalipun akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita cukupkan sampai di sini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang diberikan ampunan, yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk golongan-golongan orang-orang yang bisa naik tingkat kepada tingkatan yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang semangat atau orang-orang yang mau berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستعين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عملك قربنا إليك اللهم ارحمنا برحمة الشفيع اللهم اشفعنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم
الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرج من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين